Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad, teman-teman, anak pasar hijrah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam video kali ini, teman-teman, saya punya pembahasan yang cukup menarik terkait video dari Abah Guru Sekumpul. Namun sebelum saya tampilkan video ini, teman-teman, perlu saya disclaimer dulu bahwa ini tidak ada unsur penghinaan sama sekali kepada Abah Guru Sekumpul. Namun yang membuat saya heran di dalam video ini, teman-teman, kenapa kok seorang yang katanya ini wali kutub, tapi kok tiba-tiba melakukan seperti ini di depan jamaahnya. Sungguh ini kalau saya melihat, teman-temannya, ini miris. Seharusnya seorang panutan atau seorang guru yang sudah bergelar wali kutub seharusnya mendidik umat dengan cara yang baik atau dengan cara yang terpuji, yang benar-benar meneladani Rasulullah SAW. Di dalam video ini, teman-temannya, terlihat Abah Guru Sekumpul melakukan perbuatan yang kurang terpuji kalau menurut saya. Di sini Abah Guru Sekumpul tiba-tiba mengangkat sarungnya lalu memperlihatkan kemaluannya. Meskipun di sana, teman-temannya, Abah Guru Sekumpul memakai celana dalam. Namun kalau menurut saya pribadi, teman-temannya, ini bukanlah suatu perbuatan yang terpuji. Apalagi Abah Guru Sekumpul ini seorang guru. Namanya Guru Sekumpul, teman-temannya, pasti teladan bagi murid-muridnya. Kenapa di dalam video ini Abah Guru Sekumpul melakukan perbuatan yang tidak terpuji di depan murid-muridnya? Coba kita simak videonya. Masa seorang wali kutub seperti itu, teman-temannya? Tidak pantaslah seorang wali, apalagi seorang guru nih, menampakkan kemaluannya. Itu aurat loh kepada jamaahnya. Gila. Gila. Gila laki Sarah. Apa kabar gila jaga? Hari Sabtu pengajian. Papa kau lalu datang Dua kali, teman-temannya, Abah Guru Sekumpul ini melakukan hal seperti itu. Sungguh menurut saya, teman-temannya, ini bukanlah suatu perbuatan yang terpuji. Mana ada wali kutub seperti ini. Harusnya ya memberikan contoh yang baiklah kepada murid-muridnya. gila. Gara-gara sana. Gila katanya. Memang video ini, teman-temannya, video yang sudah cukup lama, tapi video ini sudah tersebar luas di sosial media, teman-temannya. Dan untuk para pecinta Abah Guru Sekumpul, ketika melihat video ini, tentu mereka akan malu dan sedikit risih lah dengan kelakuan Abah Guru Sekumpul ini. Tidak pantaslah seorang panutan atau seorang guru yang sudah bergelar wali kutub melakukan perbuatan yang tidak senonoh seperti itu. Apalagi itu adalah aurat, teman-temannya. Namanya kemaluan, itu tidak sembarangan kita perlihatkan kecuali kepada istri-istri kita. Sedangkan, teman-temannya, kita sesama laki-laki saja itu dilarang oleh Rasulullah SAW melihat kemaluan satu sama lainnya. Namun ini Abah Guru Sekumpul dengan terang-terangan menampakkan kemaluannya meskipun masih ditutupi celana dalam. Tapi itu bukan suatu perbuatan yang terpuji. Ini menurut saya, teman-temannya. Namun jika muhibinnya atau para pembelanya atau para pecintanya Abah Guru Sekumpul ini tetap kekeh membela apa yang dilakukan oleh Abah Guru Sekumpul tersebut, ya silahkan saja. Tapi ini saya disclaimer lagi ya, bukan suatu penghinaan. Ini hanya suatu komentar dari saya. Apa pantas seorang guru berperilaku seperti itu? Dan yang lebih mirisnya lagi, teman-temannya, saya mendapati sebuah video juga dari Abah Guru Sekumpul. Ada sebuah video di dalam sebuah ceramahnya dengan gampang mengatakan pasti masuk surga tanpa dilandasi dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Sini katanya Abah Guru Sekumpul mengatakan, barang siapa yang menghafal nama-nama Nabi Musa pasti masuk surga. Setahu saya tidak ada, teman-temannya, dari lisan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu, yaitu dengan menghafal nama-nama Nabi Musa pasti masuk surga. Coba mari kita simak videonya. Barang siapa hafal ngarannya guru Nabi Musa ini, lawan ngaran abahnya guru, lawan artinya lakopnya dan kunyahnya, siapa hafal masuk surga. Itu tak Masuk surga, teman-teman, ya. Gampang sekali mengungkapkan pasti masuk surga. masuk surga.
Jadi ngaran sidin ujar kisah tak Balya. Abah sidin Malkan. Nah, laqab sidin laqab Qadir. Kunyah sidin Abul Abbas. Kunyah maksud jurah ya bin. Apabila hafal Balya bin Malkan, Khadir Abul Abbas atau Abul Abbas lawan Khadir. Empat ini apabila hafal surga. Malah kalau saya teman-temannya malah nggak ngerti apa yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul ini. Itu maksudnya apa coba? Kita disuruh menghafal nama-nama lengkap Nabi Khidir. Afwan teman-temannya, maksud saya tadi Nabi Khidir bukan Nabi Musa. Artinya lurungnya rahmat Tuhan luas. Hebatnya mungkin teman-teman semua bisa paham manfaatnya apa gitu kita menghafal nama-nama laqab Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir saja teman-temannya, setahu saya itu sudah meninggal. Dan kita dituntut untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Khidir ya. Ini malah Abah Guru Sekumpul memberikan ceramah kepada muridnya agar menghafal nama-nama Nabi Khidir. Kita bicara yang real-real saja teman-teman ya. Contoh kecilnya saja teman-teman ya, ketika kita bisa menahan amarah. Karena memang sering terjadi di dalam tabiat kita itu memang gampang marah. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita agar jangan marah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "An Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat," kata seorang laki-laki tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab." Laki-laki tersebut mengulang permintaannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Engkau jangan marah." Sampai Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, "La taghdab walakal jannah." Jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Rasulullah SAW sudah menjamin apabila kita tidak marah, maka kita akan masuk surga. Hadis ini sahih teman-temannya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Awsat, nomor hadis 2374. Dan di dalam hadis yang lain teman-temannya, sebagaimana Rasulullah SAW menjamin masuk surga, yaitu kita mengucapkan salam kepada saudara kita. Dan ini sesuatu yang sepele namun sulit untuk kita amalkan. Jadi di sini kita bicara real dari lisan Rasulullah SAW saja. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul tadi teman-temannya, yang gampang memasukkan orang ke surga tanpa ada nas dalil yang jelas. Di sini Rasulullah SAW menjamin kita masuk surga ketika kita mengucapkan salam kepada saudara-saudari kita kaum muslimin. Saya bacakan teman-temannya adalah hadisnya, yang artinya dari Abdullah bin Sal'am. Ia berkata ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang tersebut segera pergi menuju beliau SAW karena ingin ada yang mengatakan, Rasulullah SAW telah datang, lalu aku mendatanginya di tengah kerumunan banyak orang untuk melihatnya. Ketika aku melihat wajah Rasulullah SAW, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah pembohong. Dan yang pertama kali dia ucapkan adalah, "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikan makan, sambunglah silaturahim. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera." Hadis ini sahih teman-temannya, diriwayatkan oleh At-Tirmizi nomor hadis 2485 dan Ad-Darimi nomor hadis 340 dan Ibnu Majah nomor hadis 1334 dan 3251 dan riwayat yang lainnya. Jadi teman-teman ya, untuk mengatakan kita bisa masuk surga, kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu saja sudah cukup teman-teman ya. Janganlah kita mengambil suatu perkataan yang bukan berasal dari lisan Rasulullah SAW. Apalagi gampang sekali mengatakan masuk surga, ini masuk surga, tanpa ada nas yang jelas dari lisan Rasulullah SAW. Jadi menurut hemat saya teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul, tanpa disadari teman-teman ya, Abah Guru Sekumpul ini seperti sudah menandingi Rasulullah SAW. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita bisa menjamin seseorang itu masuk surga dengan amalan-amal tertentu. Tidak mungkin kita berani mengamalkan hal tersebut jika bukan keluar dari lisan Rasulullah SAW. Jadi Abah Guru Sekumpul ini seolah-olah ingin menandingi Rasulullah SAW dengan gampang mengatakan bisa menjamin masuk surga. Mungkin dari video inilah teman-teman ya, murid-muridnya Abah Guru Sekumpul mengatakan bahwa Abah Guru Sekumpul punya surga sendiri. Na'udzubillah teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga video saya ini bermanfaat untuk kita semua agar kita ke depannya lebih baik lagi. Kita jangan mudah terpesona teman-temannya dengan seseorang, meskipun seseorang itu sudah digelari wali kutub, apabila perkataannya tidak dilandasi atau tidak didasari nas-nas dalil dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih, jangan sekali-sekali kita gampang mengambil pendapat tersebut, meskipun dia seorang wali kutub. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.